luar biasa. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Betapa luar biasanya kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Betapa dahsyat, betapa hebatnya kasih-Mu atas hidup kami. Kami tidak pernah sendirian. Kau selalu bersama dengan kami. Bahkan pada titik nadir-Mu ketika semua orang meninggalkan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Engkaulah orang yang pertama peduli dan memperhatikan kami Tuhan. Engkaulah sahabat kami yang sejati. Ketika kami jatuh ke dalam dosa pun, tangan-Mu selalu terbuka untuk kami kembali kepadamu. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah ada syaratnya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Kami bersyukur, kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Itu yang membuat menjadi jaminan dalam hidup kami. Selama kami hidup dunia, kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak merasakan sendirian. Mungkin kami tidak punya apa-apa di dunia ini, tapi kami boleh katakan kami hanya cukup punya Engkau Tuhan. Itu cukup bagi kami. Karena itulah rasa aman kami, itulah ketentraman kami, itulah ketenangan kami. Ketika kami memiliki Tuhan, lebih baik kami kehilangan segala sesuatu, tapi tidak kehilangan Tuhan. Engkau begitu berarti buat kami Tuhan. Thank you Lord. Maka itu hanya satu kerinduan kami kepadamu. Setiap hari tambahkan cinta kami kepadamu. Lebih dari segalanya. Jangan biarkan dunia mulai mendistrak kami dengan apapun tipu dayanya. Sehingga kami fokus terhadap hidup kami, masalah kami. Kami mulai gagal fokus, tidak lagi fokus kepada Engkau. Allah yang kami cintai. Tambahkan terus Tuhan. Hati yang mencintai Engkau, hati yang mengasihi Engkau. Kami boleh berkata kepadamu seperti Daud berkata, selain Engkau tidak ada yang lain di bumi ini. Sekalipun dagingku lenyap, hanya Engkaulah milikku satu-satunya di surga. Itu yang kami butuhkan Tuhan. Dunia semakin jahat, dunia semakin digoncangkan, tapi selama kami memiliki hati yang cinta akan Engkau, hati yang terus bergantung dan mengandalkan Engkau, kami tidak akan pernah digoncangkan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh roh hikmat dan wahyu, pengenalan akan Tuhan yang selalu baru itu Kau berikan bagi kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang agamawi, tapi kami mengalami dinamika ilahi. Setiap kami beribadah, kami mengalami dinamika ilahi. Kami mengalami kehadiran Allah yang real, kehadiran Allah yang nyata, manifestasi kuasa Allah yang nyata itu kami rasakan. Sehingga sepulang ibadah kami betul-betul menjadi orang yang berbeda. Pola pikir kami, sikap hati kami, dasar keyakinan kami diselaraskan dengan firman. Kami rindu sekali berubah sama seperti Engkau, sama seperti kerinduan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara. Hamba-Mu hanya alat, Engkau yang berbicara. Apa yang Kau sampaikan bagi hamba-Mu itu disampaikan kepada jemaat-Mu. Dan biarlah selama pemberitaan firman Tuhan, tanda-tanda mujizat-Mu menyertai. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dibangkitkan, yang terikat dilepaskan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di Zoom, tidak karena jarak atau apapun Tuhan, mereka juga mengalami Tuhan sama yang kami alami di tempat ini. Dan sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan hari ini saya bisa sehat karena beberapa kemarin saya mengalami masalah dalam kesehatan saya.
Tapi saya berdoa supaya saya bisa khotbah. Saya bersyukur hari ini saya sehat, amin. Dan sekali lagi saya bersyukur, terima kasih untuk doa-doa jemaat. Kami minggu kemarin tidak bisa bersama-sama dengan jemaat karena saya dengan Ibu Popi melayani GKKD Lawang, ya. Kami merasakan doa-doa saudara dan selama 2 sesi, ya, 2 hari kami melayani mereka sangat terberkati, ya. Mereka mengalami terobosan, begitu mereka dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Kami sebagai pelayan Tuhan bersama-sama mengalami kebersamaan, karena terus terang saya belum kenal, ya, pendeta di Lawang ini, di GKK di Lawang. Karena GKK di Lawang ini baru bergabung pada GKK di Bandung Pusat itu 5 tahun, ya. Dan mereka bukan hasil dari penginjilan kami di GKK di Bandung Pusat, jadi dari pindahan yayasan lain, gitu, ya. Jadi terus terang saya sama pemimpinnya pun tidak kenal. Jadi waktu saya turun dari kereta api saya mikir, waduh wajahnya kayak gimana ya, nanti saya dijemputnya sama soalnya di dalam WA-nya itu nggak ada profilnya, saudara, ya, nggak ada gambarnya gitu. Jadi saya nggak tahu, ya, ini Pak Agung ini wajahnya kayak gimana gitu. Tapi saya bersyukur ternyata dari GKK di Malang, Heti, ya, pemimpin GKK di Malang, dia menyemput saya, jadi saya kenal, jadi kami bisa bersama-sama dan kami merasakan ada kebersamaan yang luar biasa, mujizat, ya. Mbak Popi sudah bagikan di WA bagaimana seorang ibu, ya, bupati dari salah satu di Papua, istri bupati, oleh karena Tuhan dia hadir di acara retreat itu dan ternyata belum lahir baru dan mengalami banyak perkara-perkara negatif dengan suami dan KDRT lah segala macam, tapi mendapatkan anugerah. Ibu Popi, saya suruh, ya, Ibu Popi layani dan boleh lahir baru, ya, percaya kepada Yesus. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, kita ada di sana dan memberkati mereka, ya. Dan salam buat GKK di Lawang, buat GKK di Lembang. Sekarang kita punya saudara baru, ya, GKK di Lawang. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita masih melanjutkan topik 1 bulan. Jadi ini masih bulan April, ya. Kehidupan, memancarkan kehidupan ilahi. Sebagai rumah kabar baik kita harus memancarkan kehidupan ilahi, ya. Salah satu hamba Tuhan saya pernah baca di ada statementnya, dia bilang begini, bahwa di Indonesia ini, saudaraku, kita nggak perlu kebangunan rohani, spiritual awakening yang seperti di Asbury, ya, yang rame-rame KKR begitu, ya, yang kemudian berhari-hari di situ gitu, ya. Kayaknya nggak mungkin kalau di Indonesia, ya. Selain tidak mungkin, spiritual awakening itu hanya terjadi sesaat. Sampai kapan sih itu terjadi? Hanya untuk membangkitkan, membangunkan roh yang tidur gitu, ya. Kenapa terjadi spiritual awakening? Karena ada banyak kenyamanan, kekristenan tidur, roh yang tidur. Makanya awake, bangun gitu, ya. Ada kebangunan rohani. Tapi saudaraku, yang seharusnya terjadi itu adalah personal revival. Artinya adalah kebangunan rohani pribadi. Itu yang penting, saudara, ya. Jadi setiap pribadi demi pribadi mengalami kebangunan rohani, ya. Sehingga dimanapun kita diutus, kita betul-betul berfungsi sebagai kemah dia, sebagai baitnya dia. Sehingga setiap pribadi itu betul-betul mengalami kehidupan ilahi. Sehingga dimanapun memancarkan kehidupan ilahi. Nah itu yang benar. Ya, kita di domain A, kita di tetangga kita, pergi ke kantor, pergi kemanapun kita memancarkan kehidupan ilahi. Saudara, teman-teman kita, saudara-saudara Kedat dan Ebayo, dia tidak tahu siapa Yesus. Enggak tahu dia. Dan Yesus adalah roh. Dia bisa dengan supranatural memperkenalkan diri kepada mereka. Bisa. Tapi saudaraku, mereka bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Betul enggak? Lewat apa? Lewat karakter dia ada pada kita. Sehingga kita enggak hanya bicara bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka tahu bahwa Yesus adalah nabi di kitabnya. Tapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
Bagaimana caranya? Kita harus memancarkan kehidupan ilahi. Bukan kehidupan yang biasa-biasa. Tapi kehidupan Yesus, kehidupan ilahi. Saya percaya ketika kita pribadi-pribadi mengalami kebangunan rohani. Dan mengalami kehidupan ilahi. Oh, mereka akan lihat. Oh, ini benar-benar. Saya nggak bisa, dia bisa. Kenapa? Amin, saudara. Jadi yang penting adalah setiap pribadi-pribadi mengalami kebangunan rohani. Saudaraku, saya dengar dari seminar misi kemarin ya. Saya nggak dengar, saya nggak tahu, nggak ikutan langsung 3 hari berturut-turut. Tapi ada beberapa yang ikut ya, penatua dan memberitahu kepada saya 30% mereka beralih dari agamanya ikut Yesus karena kesaksian pribadi yang orang-orang berubah. 30% mereka percaya. Itu artinya ketika kita memancarkan kehidupan ilahi, saudara, itu betul-betul berpengaruh mereka untuk mengalami Yesus. Jadi penting sekali kehidupan kita. Maka itu saudaraku, saya selalu katakan di akhir zaman ini, mata Tuhan memandang kau serius. Dia gak akan main-main. Kenapa? Dia ingin cetak ulang, dia bentuk ulang hidup saudara. Untuk memastikan saudara tidak ada satupun pekerjaan musuh. Hidup saudara akurat, diproses, dibentuk, diizinkan segala sesuatu terjadi. Karena dia berkepentingan, Tuhan berkepentingan. Saudara memancarkan kehidupannya, betul gak? Ya, saudara percaya bahwa setiap apapun yang terjadi atas hidupmu, apapun itu, saya sangat yakin Tuhan sedang menaruhkan perkara ilahi. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu karakternya dalam hidup dia. Nah hari ini saudaraku, kita belajar tentang 2 karakter. Ya, kemarin kita belajar tentang kesetiaan. Ya, penantua Robin kasih kesetiaan. Sekarang kita belajar ya tentang buah roh. Ya, tentang karakter kesabaran dan kelemah lembutan. Ya, ya. Dan saya sangat yakin apapun yang terjadi atas hidup saudara, Tuhan sedang berperkara, sedang mengubahkan itu, menaruhkan karakternya dia, menaruhkan sesuatu yang kekal. Mungkin kadang orang nggak ngerti ya, kadang orang nggak bisa tangkep, ya. Tapi setelahnya dia bisa tangkep. Oh, pantesan saya ngalamin ini. Oh, pantesan saya ngalamin. Kenapa pada saat ini saya mengalami ini? Oh, karena Tuhan suruh ini dan segala macam. Karena satu saja, Tuhan ingin pastikan dalam hidup saudara dan saya nggak ada satupun pekerjaan musuh. Tidak ada lagi bau dunia, saudara. Sehingga betul-betul kehidupan kita menjadi kehidupan ilahi sama seperti Yesus hidup di dunia pada waktu. Bisa. Karena kita punya roh yang sama dengan Yesus, betul? Amin. Ya, maka itu kita harus bergairah. Jadi jangan berpikir akan ada asburi, tapi Tuhan tuntut hidup kita yang memancarkan kehidupan ilahi. Sekarang saya mau ajarkan 1 demi 1, saudara ya. Yang pertama adalah kesabaran. Saudaraku, kesabaran adalah sesuatu hal yang baik yang tidak dimiliki banyak orang. Apa saya katakan? Kesabaran adalah suatu hal yang baik yang tidak banyak dimiliki oleh banyak orang. Berarti sangat mahal kesabaran itu. Kenapa kita harus punya kesabaran? Karena Yesus memiliki karakter yang sabar. Kita lihat Nehemia 9. Nehemia 9 ayat, mulai kita baca ayat yang 15. Saya akan bacakan dengan cepat. Ini cerita tentang bangsa Israel. Nehemia 9 ayat 15. Telah kau berikan kepada mereka roti dan langit untuk menghilangkan lapar dan air. Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka nenek moyang kami itu bertindak
angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Lanjut. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan kau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Saudara, kalau saudara jadi Tuhan kayak apa? Kalau saya jadi Tuhan, saya lenyapkan aja itu bangsa Israel. Kurang ajar. Betul enggak? Kesel. Gak tahu terima kasih, ya, betul nggak saudara? Masih ada kata-kata dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ayat 19 dikatakan. Coba, ini 19 ya. Coba 19. Mana ya? Itu 19. 18 mungkin coba. Ada kata-kata di bawah terus sebelumnya. 17. Lihat kata-kata terakhir. Engkau tidak meninggalkan mereka. Saudara, kadang kita merasa sudah sabar. Betul nggak? Aku sudah sabar loh sama suamiku tuh. Aduh, kayaknya nggak ada orang yang sabar seperti saya loh. Bener loh. Nggak ada tuh yang kayak saya. Saudara, bandingannya jangan orang lain, saudara. Saudara masih belum memancarkan kehidupan ilahi kalau standarnya bukan ilahi, betul nggak? Standarnya harus Tuhan. Saudara, kenapa kita harus memiliki kesabaran? Karena kesabaran itu milik Tuhan, karakternya Tuhan, dan itu kalau kita pancarkan luar biasa itu. Tuhan kebayangkan udah dikasih minum, dikasih makan, segala macam, begitu nggak enak sedikit, balikin aku ke Mesir. Kurang ajar sekali. Tiang masih kayak gitu aja, tiang awan, tiang api, masih apa namanya dikasih sama Tuhan, terus dibikin lagi lembu emas, ya. Kemudian dia mulai menyembah lembu emas. Tuhan masih bilang, ya nggak apa-apa, aku akan berikan rohku untuk mengajar mereka. Dan dikatakan, aku tidak akan meninggalkan mereka. Kesabaran Tuhanlah yang membuat kau ada di sini. Betul? Betul enggak? Ketika engkau jatuh dalam dosa, dia tungguin engkau di altarnya. Saudara. Dia nunggu sampai engkau datang. Engkau jatuh bangun, dia tunggu. Saudara, kenapa saya bilang bahwa kesabaran ada sesuatu hal yang baik yang tidak dimiliki banyak orang? Karena kesabaran hanya bisa dilalui melalui banyak kesengsaraan. Sekolah kesabaran gak ada kau punya harta banyak jadi sultan, gak ada ruwetnya, gak ada di situ kesabaran. Maka itu kalau kau diizinkan tiba-tiba macet, puji Tuhan, Tuhan sedang melakukan karakter, menaruhkan satu kekekalan, yaitu kesabaran. Betul gak? Kalau diizinkan misalnya lampu mati 3 jam, jangan mengeluh. Karena Tuhan sedang izinkan, betul gak? Tiba-tiba panen saya tidak berbuah, jangan mengeluh.
Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih kesabaran dalam hidupmu. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang kekal. Karena tidak ada kesabaran tanpa kesengsaraan. Maka itu sedikit sekali saudaraku yang memiliki. Karena kesabaran itu karakter seorang rasul. Rasul itu buka daerah demi daerah. Seperti Paulus buka kota demi kota. Dan kesabaran adalah karakter seorang rasul. Dan kesabaran hanya didapatkan melalui banyak kesengsaraan. Jadi saudara, kalau engkau sedang sengsara hari ini, jangan negatif. Kembali berpikir, Tuhan, kau sedang menaruhkan kesabaran dalam hidupku. Kalau hari ini saya mengalami A, B, C, D, E, F, G, engkau sedang menaruhkan yang kekal. Respon kita berbeda, saudara. Amin, saudara. Orang yang sombong, yang tidak mau terikat, tidak pernah bisa sabar. Kenapa? Karena orang yang sombong akan berkata, saya tidak bisa harus menanggung ini. Seharusnya saya nggak menanggung ini, saya tidak sanggup menanggungnya lagi. Betul nggak saudara? Seharusnya saya nggak begini, seharusnya saya nggak tidur seperti ini, seharusnya saya nggak begini, harusnya. Orang yang sombong itu saudara. Seorang rasul, walaupun dia hidupnya enak, tapi begitu dia desa kota, dia harus mandi di mana, sekarang dia harus berkata, kesabaran. Orang yang tidak memiliki kesabaran selalu bilang, saya tidak sanggup. Stop saja di sini. Aku nggak sanggup. Saudara, hari ini, kalau kau ngalami itu, Tuhan sedang rindu kau memancarkan kehidupan ilahi. Saudaraku, sabar adalah rem untuk menahan emosi. Ya. Sabar adalah bertahan. Ketahanan kita untuk bertahan dalam situasi yang sulit dan tidak mengeluh. Sabar adalah kemampuan mengendalikan diri. Maka itu saudaraku, sabar nggak bisa. Kamu namanya sabar dari mana? Dari Solo. Oh biasa orang Solo itu pasti sabar. Dari Batak, orang Batak emang nggak pernah sabar. Sabar bukan namanya sabar saudaraku. Dan bukan dari asal mana. Tapi sabar dilewati dari segala kesengsaraan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketika engkau terus bertahan dalam kesulitan dan tidak pernah mengeluh, saudara tahu, engkau akan menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang kokoh. Kita lihat Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat yang 32. Kita baca sama-sama ya. Baik. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi. Waduh, dahsyat luar biasa Pak Gultom. Amin. Saya harus bangun kaki ngurusin tikus lah, apalah segala macam. Segala macam. Haleluya. Betul nggak saudara? Kita punya banyak kesengsaraan yang berbeda-beda saudara. Bukan saudara saja. Betul nggak? Setiap kita punya banyak. Tapi percayalah, kesengsaraanmu itu Tuhan sedang melakukan sesuatu yang ilahi.
Tuhan sedang melatih engkau menjadi orang yang sabar. Dan percayalah, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Makanya kesabaran itu adalah karakter seorang rasul, saudara. Ya bagaimana mungkin dia menginjili, tapi kemudian dia putus asa, dia menyerah, tidak lagi. Oh saudara. Ya, tidak gampang itu saudara. Tapi percayalah kalau kau respon dengan benar untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dengan tidak mengeluh. Dengan mengerti bahwa Tuhan sedang mencetak karakter saya. Percaya kau akan menjadi orang yang kuat dan merebut kota. Artinya secara alam roh kau punya kapasitas merebut kota. Amin. Kau menguasai diri. Saudara, berapa puluh tahun yang lalu kalau saya nggak sabar, Tuhan ajar saya untuk kesabaran, nggak akan berdiri gereja ini. Betul nggak saudara? Nggak akan berdiri. Saudara tahu, mungkin saya nggak cerita pergumulan saya, betul nggak saudara? Saya nggak cerita, saya seorang single sendiri dari Bandung ke sini dan segala macam, nggak cerita saudara. Nggak cerita saya kekurangan uang, nggak akan pernah cerita kepada saudara. Tapi saya tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan supaya saya bisa merebut kota ini. Amin. Jadi saudaraku, jangan gampang mengeluh. Karena Tuhan ingin memancarkan kehidupan ilahi atas hidupmu. Yes. Jangan merasa aku gak sanggup. Kenapa aku harus ngalami ini? Mulai kecewa dengan Tuhan. Tapi kau akan menjadi pribadi yang kuat. Yang kokoh saudara. Ya. Ibrani 6 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi menurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Bukan hanya oleh iman saja ya, betul nggak? Kau mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah bukan hanya oleh iman saja, tapi dan apa? Kesabaran. Amin. Karena dalam penantian janji Allah perlu waktu, perlu kesengsaraan. Jadi kalau kau memiliki kesabaran, kau dipastikan menjadi orang-orang yang mengalami janji Allah. Amin. Saudara, belajar untuk memandang segala sesuatu yang Tuhan izinkan dengan sudut pandang Tuhan. Jangan yang negatif. Percayalah, Tuhan pasti tolong masalahmu. Gampang Tuhan balikan nolong. Tapi lebih penting buat Tuhan untuk menaruhkan karakternya dalam hidupmu. Itu yang lebih penting. Menjawab masalah saudara gampang, besok juga bisa dijawab. Tapi yang terlebih penting dalam hidup Tuhan, hidup kamu berubah sama seperti Dia. Ada karakter Kristus dalam hidup. Itu yang jadi concern buat Tuhan. Maka Tuhan dibentuk kita lewat proses, lewat apapun. Ya. Maka itu Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, di Efesus 4 ayat 2. Jadi saudara, betapa pentingnya kesabaran dalam hidup kita, amin. Sabar menghadapi suami, sabar menghadapi istri. Ya, percayalah, Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan sedang melatih engkau. Ya, sabar menghadapi anak-anak. Saudara, seorang yang sabar itu merupakan kualitas roh yang terlihat dalam diri seseorang yang tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan dan lekas menghakimi.
Jadi orang sabar tidak lekas-lekas menarik kesimpulan dan lekas menghakimi. Contoh, misal Pak Medi sedang ngobrol sama teman lama di sana. Ya ini kita ini. Kebetulan dia orang orang Blitar juga. Mbak Kensi nggak kenal lama-lama. Waduh, Pak Medi selingkuh ini. Ngerti ya? Pasti selingkuh ini dia. Siapa dia? Lama sekali. Padahal itu saudaranya, saudara. Ya, ketemunya di sini baru tahu bahwa dia saudaranya. Ini contoh. Orang yang sabar tidak lekas menarik kesimpulan dan tidak lekas menghakimi, saudara. Ya, jadi karena dia sudah iniin kesengsaraan dia udah lama gitu ya. Jadi dia selalu berhati-hati, berhikmat. Ya. Maka itu penting sekali kesabaran. Ciri-ciri kesabaran yang lain adalah dia lebih suka mengalah. Ya. Tapi bukan berarti kalah. Ngerti ya? Lebih suka mengalah tapi bukan berarti kalah. Mungkin waktu itu gak tepat. Ya udahlah. Orang suka mengalah bukan berarti kalah. Amin. Yang kedua, tidak suka memaksakan diri kehendaknya kepada orang lain. Aduh, Teguh ini ya, udah memang begini harus kerja. Saudara, mungkin saja pertumbuhannya beda, nggak sabar, pengen semua orang ikutin dia, ya memaksakan. Ya, orang yang sabar udah memaafkan. Udahlah, maafin aja. Ya. Bukan pendendam. Ya. Dia bukan pendendam. Enggak nyimpan sakit hati. Ya. Dia rasional dalam bertindak. Ya, jadi enggak mungkin dia marah-marah tuh, dia mulai tidak egois, penuh kasih. Saudara, itu ciri-ciri orang sabar. Dan kalau itu terus tercetak dalam hidupmu, enggak karena dibuat-buat, tapi karena itu karakter ilahi. Dimanapun kau ditempatkan sehingga menghadapi situasi-situasi sulit, kau responnya seperti itu. Orang kan kaku. Siapa dia? Saudara, suatu saya di waktu saya dulu jadi pejabat, saudara. Sebelah saya itu ruangannya itu seorang peneliti udah tua. Jadi ini ruangan saya, sebelahnya itu ruang peneliti. Karena dia sudah tua, jadi diberikan kehormatan, dia sejajar dengan para pejabat. Jadi dikasihlah ruangan di situ, saudara. Nah, seumur-umur, bagian saya itu jarang yang perempuan. Biasanya laki harus fight. Tapi pada saat jarang, jadi itu saya itu perempuan satu-satunya yang menduduki jabatan di kantor saya. Karena biasanya nggak akan kuat, saudara. Nah, waktu itu kepala kantor saya sekolah. Karena makin tinggi sekolah, makin tinggi. Mau gak mau saya jadi pejabat sementara. Nah ini setiap hari ada yang berantem. Yang berantem bukan karyawan, pejabat sama pejabat, bayangin. Dan selalu ruangannya di tempat saya. Waduh itu ramenya minta ampun. Saudara, kalau saya cepat menarik kesimpulan, saya bersyukur Tuhan latih sedemikian rupa hidup saya. Ya. Sampai wah tiap hari itu rame, nangis, waduh. Si ibu yang tua ini, saudara, mungkin dia syok ya. Aduh, ruangan sebelah, kan dia di sebelah ruangan saya. Jadi dia syok kali tiap hari, aduh Yus, kamu tuh jadi pejabat kok kesengsara sekali. Udah ditinggal sama kepala kantor, sekolah, urusannya gak pernah beres gini-gini. Dia datang ke saya, Yus, mbok kamu resign saja toh. Dia kan orang Jawa, mbok kamu resign saja toh, nanti kamu mati berdiri. Kuis, dia bilang kamu itu udah perempuan. Biasanya gak ada pejabat yang perempuan duduki jabatan ini. Lah kamu wes perempuan, masalahnya wake katanya dia. Masalahnya berat-berat, lah kamu tuh ya kok bisa. Lah kamu tuh nanti mati berdiri gimana?
Saudara, kadang-kadang di tengah-tengah kesulitan dunia dimunculkanlah orang yang sabar di situ, betul? Dan disitulah Tuhan dipermuliakan. Tapi itu gak gampang, betul gak saudara? Butuh kesengsaraan. Jadi kalau saya, pompa macet nih. Pompa macet, saya pikir air harus ngambil air dari tetangga. Saya bilang, oh Tuhan, Kau sedang latih kesabaran ya. Saudara, bukan berarti kesabaran kita sekarang sudah selesai. Enggak pernah. Tuhan akan terus tambah-tambahkan kesabaran. Dan percayalah, karena Tuhan ingin engkau mengalami apa yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Yang kedua, kelemah lembutan. Sudah mengerti ya tentang kesabaran ya. Sehingga saya bersyukur banget kalau walaupun namanya tidak ada yang sabar di sini, tapi semuanya orang-orang sabar. Kan? Ya. Tidak cepat mengambil kesimpulan ya, tidak suka menghakimi ya. Tidak berasumsi gitu ya. Kayaknya, tapi sungguh-sungguh betul-betul mau dibentuk di dalam kesengsaraan. Ketika engkau mungkin Tuhan, saya mencari nafkah kok sulit banget ya Tuhan ya. Emangnya kamu nggak mudah sih kasih saya segepok uang gitu Tuhan? Atau aku jadiin manajer lah di mana? Kok biarkan sih anakmu terus kerja kayak gini? Tuhan bilang, tenang anakku, mudah kasihmu kamu itu. Tapi kan aku sedang melatih engkau dalam kesabaran. Betul nggak saudara? Mosok dari dulu dilelah kamu belum lulus ya, dilatih terus di situ. Kok dari dulu kok saya dilatihnya di sini terus Tuhan? Lah belum. Amin. Positif saja, percayalah. Tuhan akan bawa kita mengalami apa yang dijanjikan Allah. Amin. Yang kedua, kelemah lembutan. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Petrus 3 ayat keempat. Kita baca sama-sama. Ini tentang kelemah lembutan. Beda topik ya. 1, 2, 3. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebelum ini ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ini tentang perhiasan ya. Karena ini bicara tentang wanita, perempuan ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah katanya ya. Jangan dandan yang ini, make up 7 lapisan gitu ya. Sama seperti Yuni Sara atau Krisdayanti, lapisan pertama kedua. Jangan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Kata Tuhan lewat Paulus dikatakan selanjutnya, tetapi ayat yang keempat, perhiasanmu ialah manusia batinia. Yang bikin kamu cantik itu bukan yang lahiriah. Yang bikin kamu cantik itu yang batinia. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari apa? Jadi roh yang lemah lembut membuat orang cantik. Pak Gultom, kalau Bu Gultom punya roh yang lemah lembut, dia nggak akan pernah jelek. Cantik terus. Bener. Loh ini kata Tuhan loh. Ya, mau udah tua, mau berkerut, mau apa, dia tetap cantik. Kenapa? Karena roh yang lemah lembut itu membuat perhiasan yang tidak binasa. Ya, perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, dan itu sangat berharga di mata Allah. Jadi kalau kita memiliki roh yang lemah lembut, itu sangat berharga di mata Allah. Dahsyat sekali ya. Jangan kebalik, para wanita, para istri, jangan yang lahiriah yang kau dandani.
tapi yang batinia. Ini juga bicara bukan untuk wanita ya, kita semua. Yang laki-laki juga yang cakep. Itu karena ada roh yang lemah lembut dan tentram. Kenapa kita harus memiliki roh yang lemah lembut? Matius 11. Karena Yesus juga memiliki roh yang lemah lembut. Matius 11 ayat yang 28. Saya akan bacakan buat saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selanjutnya, pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku, siapa bilang? Yesus ya, lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudaraku, kenapa kita harus memiliki roh yang lemah lembut? Karena Yesus lemah lembut. Kenapa? Karena dikatakan aku lemah lembut. Ya, roh yang lemah lembut adalah roh yang tenang. Ya, tidak bergejolak, tidak gelisah. Itu roh yang lemah lembut, saudara. Ya. Orang yang tidak suka membalas dendam, tidak suka membela diri, sifat kasar telah diangkat. Itu roh yang tenang. Jadi kalau orang dekat dia, tenang dia. Karena dia memiliki roh yang lemah lembut, gak berjolak gelisah. Jangan-jangan, kamu tahu gak? Orang rasanya, aduh ini saya dekat sama dia kok ikut. Ya, orang yang tenang. Ya, menghadapi apapun tenang. Bukan dibuat-buat tenang, bukan. Tapi karena dia memiliki roh yang lemah lembut. Amin. Roh yang lemah lembut itu mudah dibentuk dan diajar, saudara. Orang yang keras hati, itu beda ya, keras hati dan lemah lembut. Itu lawan dari kata roh yang lemah lembut, keras, itu adalah roh yang keras hati. Itu susah diajar, susah dibentuk. Tapi roh yang lemah lembut sedang diajar dan mudah dibentuk. Ya tidak mudah menyerap. Pak Reno bilang, Mbak Yus mohon maaf ya, saya tidak suka. Gak suka apa? Belum ngomong itu. Mbak, saya tidak suka. Tidak suka apa? Tidak suka jeruk. Gampang menyerang, saudara. Tidak lemah lembut, selalu curiga. Ya. Atau membalas ya. Kenapa sih kamu kok? Kenapa? Emang kenapa? Ngomong aja kamu. Itu jadi orang lain gak lemah lembut. Gak tenang. Gak senang mendengar dengan kalaupun negatif. Aku tuh gak suka loh sama Mbak Yus. Gini gitu. Oh iya, makasih ya. Pak Reno perhatian sama saya. Nanti saya akan perbaiki. Dia itu benar-benar memiliki roh yang lemah lembut. Biasanya, yang benar, enggak saya enggak begitu. Emangnya gitu? Emang Pak Reno tuh ya? Wah dia nunjuk ini, dia 10 telunjuknya. Apalagi Pak Reno begini, begono. Saya masih 3, Pak Reno 10. Gak punya roh yang lemah lembut. Tapi roh yang lemah lembut dan tenang. Oh ya, gak apa-apa. Terima kasih. Gak gampang. Makanya Tuhan kata belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara bisa melihat orang dari rohnya, betul gak? Orang yang senang diajar, mudah dibentuk, dia tenang. Ya, dia melihat kekacauan, melihat orang begini, tenang dia. Ya. Dan orang seperti ini, saudaraku,
Dikatakan bahasa Inggrisnya tuh gentle, saudara. Tidak mudah marah, tenang, penuh toleransi dan ramah. Ya, contohnya Yesus. Saudara, kalau saya jadi Yesus, punya 12 murid, untung saya punya murid-murid gak seperti murid-muridnya Yesus, saudara. Kalau saya jadi Yesus, saya sudah satu-satu saya panggil. Tiba-tiba ngejual coba. Menyangkal kebaikan Yesus, betapa akuratnya hidup Yesus gitu. Saya aja masih banyak yang tidak akurat, saudara. Yesus waktu di dunia betapa akuratnya dia. Tapi murid-muridnya, saudara, kurang ajar ya. Sangkal, dijual, kurang ajar banget itu. Dijual, saudara. Terus ragu, Thomas ragu ya. Apa responnya? Marah? Apa responnya Yesus? Tidak pernah. Dia punya rahmat pada waktunya. Dia katakan, Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Waktu Thomas, waktu bangkit, kamu masih belum percaya? Coba tuh. Dia gak gampang menyerang. Dia gak gampang membalas. Dia lihat Petrus yang berkobar-kobar ingin belain dia, saudara. Dia bilang dia ambil kupingnya dia prajurit. Kenapa? Dia memiliki roh yang lemah lembut. Gak gampang tergoncang dengan situasi. Saudara, kita harus belajar. Yesus yang hatinya tenang, itu yang dibilang, sebab kuk yang pasang enak dan ringan. Kenapa seringkali kuk yang dipas kita rasakan berat? Karena kita tidak memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tapi selama kita punya kelemah lembutan dan kerendahan hati, kuk yang dipasang oleh Tuhan enak dan ringan. Kita sedang membawa kuk kita sendiri. Saudara, orang yang lemah lembut tidak mudah menyerang atau membalas. Roh yang lemah lembut tunduk kepada kehendak Tuhan, mudah untuk dibentuk dan diajar, mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Buyus saya usul, kata Pak Teguh, gimana kalau Juni ini kita ke Israel aja sama-sama, Bu, gimana? Semua jemaat ke Israel gitu. Nah, saya terus ngomong, hah, Pak Teguh, yang benar itu nggak logis, gini gitu. Ya, tapi kan Pak Teguh, kita nggak punya dana, ya. Bayangkan ke Israel, ke Bogor aja kita susah. Kan bisa, saudara, dengan tenang. Pak Teguh, nah, saudara, mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Iya ya, nanti kalau ada pengusaha Tuhan gerakkan untuk sewakan pesawat gratis sama kita, nah baru kita ke Israel sama-sama. Jadi jangan sampai yang ekstrim-ekstrim usul, udahlah nggak usah usul lagi. Setiap usul itu sudah ini, walaupun usulnya nyeleneh, tapi karena kita memiliki roh yang lemah lembut, dia merasa dihargai, saudara, amin. Ya, nggak apa-apa. Setiap orang boleh usul, amin. Ya, tapi ada pertimbangan, ada ini ya. Nah, saudara, itulah lemah lembut. Maka itu kalau ini bersama-sama kesabaran dan lemah lembut terjadi, itu luar biasa. Perhiasan kita adalah roh yang lemah lembut ya. Tuhan ingin kita terus mengalami itu senantiasa, saudaraku ya, dibentuk ya. Dan Tuhan katakan hanya orang, Galatia 6 ayat 1 ya, satu ayat lagi sebelum kita tutup. Galatia 6 ayat yang pertama.
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam apa? Roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi pastikan dulu kau punya roh yang lemah lembut. Kalau kau masih punya roh marah, roh apa, jangan dulu memimpin orang ke jalan yang benar, katanya. Pastikan dulu kamu memiliki roh yang lemah lembut, karena dikatakan saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar di dalam roh yang lemah lembut. Ya, betapa pentingnya memiliki roh lemah lembut, karena kita bisa memimpin orang ke jalan yang benar. Kalau kita memiliki kekerasan hati, nggak mungkin, ya. Karena kita cenderung menyerang, cenderung membalas, cenderung menghakimi. Tapi biarlah kita memiliki roh yang lemah lembut dan roh yang tenang. Baik, kita bangkit berdiri. Gimana sih, gimana sih? Gimana sih? Terima kasih Tuhan. Engkau menambahkan lagi pengertian tentang kelemah lembutan, kesabaran atas hidup kami. Jangan biarkan kami suka mengeluh untuk setiap kesengsaraan yang Kau hati kami, Tuhan. Bentuk hati kami. Bentuklah, biar Engkau menghidupi setiap pujian. Sampaikan itu kepada Tuhan. Jadi seperti pulihkan, 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 pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Pulihkan, bentuklah kami Tuhan, untuk memiliki karakter-Mu, memiliki keilahian-Mu dalam hidup kami. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah
Tuhan taruhkan perkara-perkara kekal atas hatimu. Ada kesetiaan, ada kesabaran, ada kelemah lembutan.